Bersama GDM Organik, siapapun bisa panen. Kali ini kita akan membahas tentang penetasan telur BSF. Maggot merupakan larva dari lalat BSF yang sangat baik dijadikan sebagai pakan alternatif. Karena maggot mempunyai kandungan protein sebesar 40%. Sehingga saat ini banyak peternak ikan maupun unggas menggunakan maggot sebagai pakan alternatifnya. Budidaya maggot tidaklah sulit. Langkah pertama, siapkan telur BSF. Sediakan media pakan yang penuh nutrisi agar pertumbuhan maggot cepat besar dan tidak kerdil dari awal budidaya. Karena jika maggot kerdil dari awal, maka akan sulit untuk menjadikannya ke ukuran yang normal. Kedua, kawat kasa nyamuk. Ketiga, bak penetasan. Keempat, ampas tahu. Kelima, konsentrat ayam atau pelet ikan. Keenam, dedak. 7, suplemen organik cair GDM. 8, papan penutup. Langkah yang harus dilakukan adalah: baik, yang pertama kita masukkan ampas tahu. Ampas tahu kita masukkan kurang lebih setengah kilo ya. Kita masukkan. Nah, ampas tahu biasanya beli dari pabrikan atau pabrik pembuat tahu akan mengandung kadar air yang tinggi. Oleh sebab itu harus diperas dengan kondisi kalau kita remas dia tidak menetes airnya. Kita remas seperti ini dia tidak ada air yang menetes gitu ya. Nah, artinya ampas ini kadar airnya sudah cukup. Jangan terlalu kering, juga diusahakan cukup lembab aja. Juga jangan terlalu basah. Yang penting adalah saat kita remas dia tidak mengeluarkan air sama sekali. Kemudian kita masukkan bekatulnya sedikit saja. Kita campur jadi satu seperti ini. Nah, kita padat-padatkan sebentar ya. Jumlah ketinggian yang ada pada baki ini tergantung adalah jumlah telur yang mau ditetaskan. Kemudian kita juga ambil sedikit saja pur atau konsentrat dari pakan ayam ataupun pakan lele, sedikit saja, kurang lebih 100 gram saja gitu ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita tambahkan suplemen organik cair spesialis ternak. Kita cukup menambahkan setengah sampai 1 tutup saja. Bisa kita siram-siramkan di atasnya seperti ini. Fungsi dari suplemen organik cair GDM spesialis peternakan ini bermanfaat untuk menambah mineral esensial dan non-esensial serta multivitamin yang dibutuhkan oleh si baby maggot nantinya. Selain itu, suplemen organik cair ini juga bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan maggot sekaligus mereduksi aroma tidak sedap pada ternak maggot ini nantinya. Nah, setelah kita campur semuanya, kita berikan kawat kasanya, kita tancapkan sedikit saja di media gitu ya, supaya dia tidak bergerak gitu ya. Sampai sedikit. Nah, kawat kasa ini tujuannya adalah supaya nanti waktu kita taruh telur di atasnya ini dia tidak menyentuh pada media yang lembab ini. Nah, setelah kita pasang kawat, kita taruh telurnya di sini. Jadi telurnya tidak bersentuhan langsung dengan media yang lembab ini. Dia akan menjaga jarak antara media yang lembab dengan telurnya. Karena kalau telurnya ini dia menyentuh langsung dengan media yang lembab ini, telurnya ini nanti banyak yang tidak akan menetas atau malah menjadi busuk atau gagal menetas. Nah, setelah itu ini kita kumpulkan semua ya. Kita kumpulkan. Selanjutnya adalah kita taburkan dedak di sekeliling media ini. Kita berikan dedak. Dedaknya harus yang kering. Nah, fungsi dari dedak ini adalah kenapa harus kering? Karena nanti pada saat si telur maggot ini nanti dia menetas menjadi baby maggot, dia akan langsung makan makanan yang lembab ini dan dia tidak akan lari karena ini ada media keringnya.
Seandainya ini semuanya media basah, si baby maggot dia akan sampai ke pinggiran sini dan dia akan manjat, akhirnya dia lari, hilang. Oleh sebab itu pinggirannya ini harus kita kasih bekatul atau dedak, gitu ya. Kemudian selanjutnya wadah ini tutup baki dengan rapat untuk menghindari hewan-hewan predator yang bisa mengganggu pertumbuhan dari si baby maggotnya ini. Hewan-hewan predator seperti lalat hijau, cicak, tikus, semut, ayam, dan lain-lain. Nah, ini akan bisa mengganggu pertumbuhan si baby maggot ini. Oleh sebab itu, setelah kita tutup, kita taruh di tempat yang teduh dan sekali lagi yang aman dari serangan hewan predator. Setelah 3-5 hari, telur lalat BSF ini dia akan menetas dan menjadi baby maggot. Pastikan ini selalu tertutup rapat dan boleh setiap hari kita lihat, kita buka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya kondisi aman, tidak ada serangan dari semut, cicak, dan hewan predator lainnya. Setelah kita lihat aman, kita tutup kembali. Setiap hari boleh kita buka untuk memastikan kondisinya aman dari serangan hewan predator. Cara yang kedua, jika dulur-dulur kesulitan untuk mendapatkan ampas tahu dalam jumlah sedikit, tidak perlu khawatir. Tanpa ampas tahu tidak jadi masalah. Yang penting adalah ada 2 bahan seperti berikut ini: bekatul, pur atau konsentrat ayam, atau bisa pakan pelet ikan juga bisa. Dan yang penting adalah suplemen organik cair. Caranya juga cukup mudah. Jadi yang pertama kita tuangkan bekatul terlebih dahulu. Yang kedua kita masukkan pur atau konsentrat atau pakan ayam, atau bisa juga menggunakan pelet ikan. Nah, ini kita masukkan kurang lebih 200 graman gitu ya. Kita masukkan. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Kita tuangkan air panas atau air yang mendidih. Ini kita tuangkan secukupnya sampai terlihat kondisi lembab. Jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Jika kurang, kita tambahkan lagi air panasnya. Terus kita aduk-aduk sampai terlihat kondisi media menjadi lembab. Nah, seperti ini. Jadi jangan terlalu becek. Nah, ini sudah cukup. Kemudian ini kita tunggu sampai dingin. Ya, kita bisa meratakan seperti ini biar cepat dingin, gitu ya. Tujuan dari pemberian air panas ini adalah agar media untuk penetasan ini dia tidak berjamur. Karena pada saat awal penetasan telur ini media rentan sekali berjamur. Sehingga jika media berjamur, media akan padat dan baby maggot akan banyak yang mati nantinya karena terperangkap pada media yang padat tersebut. Jadi untuk antisipasinya gunakanlah air yang benar-benar panas mendidih 100 derajat Celcius. Setelah kita pastikan bahwasanya media sudah dingin, kita kumpulkan jadi satu. Kemudian kita beri suplemen organik cair kurang lebih 5-10 ml. Kita tuangkan pada media ini. Nah, sekali lagi fungsi dari suplemen organik cair GDM spesialis peternakan ini adalah selain menambah mineral esensial dan non-esensial serta multivitamin yang dibutuhkan oleh si baby maggot, juga bermanfaat untuk mempercepat pertumbuhan maggot sekalian untuk mereduksi aroma yang tidak sedap nantinya. Jadi kita aduk-aduk seperti ini. Ya, setelah tercampur rata, ya. Sekali lagi kita taruh di tengah seperti ini ya.
Setelah terkumpul di tengah, kita masukkan kawatnya dengan menancapkan sedikit saja ya ke dalam. Kemudian telur lalat BASF-nya kita taruh di atasnya. Setelah itu kita kasih di pinggirnya bekatul. Ya, sekali lagi fungsi dari bekatul kering ini adalah supaya si baby maggot nantinya tidak lari manjat keluar dan bisa berkurang nanti jumlah atau populasi maggot yang ada di dalam wadah. Dan selalu ingat ketinggian cukup antara 1 sampai 2 cm saja ketinggian dari media ini. Setelah kita selesai pembuatan media dari penetasan ini, kemudian kita tutup rapat wadah dengan bisa dengan kain, bisa dengan alat apapun, yang penting ini bisa menutup rapat pada bagi ini yang bertujuan untuk menghindari lalat hijau dan hewan predator yang akan mengganggu proses penetasan telur BASF ini. Nah, kemudian taruh di tempat yang teduh dan aman dari gangguan hewan predator. Setelah 3-5 hari kemudian, telur-telur lalat BASF ini dia akan menetas menjadi baby maggot. Gimana? Cukup mudah kan? Yuk segera berbudidaya lalat BASF. Bersama GDM Organik, siapapun bisa panen.